wabarakatuh. Saya Novika Panandina, Taruni Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta semester 6, Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, mata kuliah Perundangan Pangan, tugas dari dosen Ibu Yuliati Hormauli Sipahutar, SPI FM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pangan iradiasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan definisi iradiasi pangan dan pangan iradiasi. Yang pertama yaitu iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan baik yang dengan menggunakan zat radioaktif atau akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad klinik patogen. Nah, sedangkan yang kedua yaitu iradiasi pangan adalah setiap pangan yang dengan sengaja dikenai sinar atau radiasi ionisasi tanpa memandang sumber atau jangka waktu iradiasi ataupun sifat energi yang digunakan. Nah, masalah kesehatan terkait dengan pangan yaitu disebabkan oleh yang pertama cemaran kimia, lalu cemaran biologis dan benda lainnya. Lalu, apakah semua gangguan kesehatan akibat pangan dapat diketahui penyebabnya? Diketahui bahwa di Amerika Serikat setiap tahun yaitu sekitar 1 dari 4 penduduk Amerika Serikat menderita sakit yang terkait dengan pangan. Dari 1 dari 1.000 orang dirawat di rumah sakit. Lalu dari 90 juta orang sakit yaitu sebanyak 76 orang juta tidak diketahui penyebabnya. Dari sekitar 7.000 kematian diketahui bahwa 5.194 orang tidak diketahui penyebabnya. Nah, sedangkan di Indonesia yaitu pada tahun 2004 sebanyak 7.366 orang sakit dan 51 dinyatakan meninggal. Lalu pada tahun berikutnya yaitu tahun 2005 sebanyak 8.949 orang sakit dinyatakan 49 meninggal. Keterangannya yaitu 5,43% terkonfirmasi, lalu 18,48% suspek dan 76,09% tidak diketahui penyebabnya. Masalah kesehatan terkait dengan pangan yaitu disebabkan oleh Escherichia coli, Listeria, serta Salmonella, serta Staphylococcus aureus, Bacillus aureus, Salmonella, SP, dan E. coli yaitu di Indonesia. Nah, persentase di Indonesia pada tahun 2005 diketahui yaitu pangan rumah tangga sebesar 42,39%. Lalu pangan olahan 15,22%, pangan jasa boga yaitu 21,20%, pangan jajanan 17,93% dan lain-lainnya yaitu 3,26%. Nah, iradiasi salah satu teknik alternatif untuk keamanan pangan. Apa yang dapat dilakukan oleh dengan kita mengiradiasi pangan yaitu yang pertama untuk membunuh mikroba patogen, lalu menghambat kematangan dan pembusukan sayur serta buah segar, lalu memperpanjang masa simpan daging, seafood, serta unggas, dan yang terakhir yaitu sterilisasi komersial. Nah, sedangkan apa yang tidak dapat dilakukan iradiasi yaitu ada lima yaitu yang pertama mengembalikan produk yang sudah busuk, lalu menggantikan CPMB, yang ketiga membunuh virus, toksin, dan prion yang secara efektif, serta yang keempat yaitu mencegah terjadinya kontaminasi ulang, serta yang terakhir yaitu digunakannya untuk klaim pangan organik. Nah, dasar-dasar hukum tentang iradiasi pangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, lalu PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, lalu PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan, lalu Permenkes Nomor 826 garis miring Menkes garis miring per tahun 1987 tentang makanan iradiasi, serta Kepmenkes Nomor 152 atau Menkes SK 2 tahun 1995 tentang perubahan atas lampiran Permenkes Nomor 826 garis miring Menkes per tahun 1987 tentang makanan iradiasi. Nah, menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, iradiasi dilakukan atas izin pemerintah untuk menjamin keamanan pangan serta keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan yang diakibatkan oleh dampak iradiasi dapat membahayakan kesehatan jiwa manusia. Nah, perizinannya yaitu meliputi sarana serta prasarana, manajemen mekanisme pengawasan, lalu persyaratan kesehatan dan keamanan karyawan,
lalu pelestarian lingkungan, pembuangan dan penanganan limbah zat radioaktif, lalu pengangkutan bahan-bahan yang mengandung zat radioaktif, serta mekanisme penanggulangan bencana atau bahaya bahan radioaktif dalam pasal 14. Sekarang yaitu PP nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Nah, fasilitas iradiasi harus mendapat izin pemanfaatan tenaga nuklir dari badan yang berwenang yaitu BAPTEN. Pangan iradiasi yang diedarkan harus memenuhi ketentuan Kepala Badan POM, yaitu jenis komoditi yang boleh diiradiasi, lalu dosisnya, dosis iradiasi, lalu sumber iradiasi, lalu persyaratan hygiene pangan iradiasi, serta persyaratan teknologi dan iradiasi ulang, yaitu terdapat pada pasal 15. Yaitu yang selanjutnya yaitu instansi terkait dan peranan. BAPTEN yaitu pemberian izin sarana dan prasarana, BATAN yaitu penelitian dan sosialisasi, Badan POM itu penetapan jenis pangan yang boleh diiradiasi dan dosis serap, serta penerbitan sertifikat iradiasinya, serta fasilitas iradiator yaitu tempat melaksanakan sesuai ketentuan, melaporkan ke Badan POM, menyiapkan keterangan tentang iradiasi pangan, serta produsen yaitu untuk melaksanakan sesuai aturan serta pelabelan pangan. Nah, tujuan iradiasi pangan, apa itu tujuannya? Yaitu untuk menghambat pertunasan, membasmi serangga, memperpanjang masa simpan, lalu mengurangi jumlah mikroba, mengurangi jumlah mikroba patogen tertentu, disinfektasi serangga, membasmi jamur serta untuk mensterilisasi dan pengawasan karantina. Nah, apa saja sumber iradiasi? Yaitu sinar gamma dari radionuklida CO atau CS. Lalu sinar X dari mesin sumber yang dioperasikan pada atau di bawah 5 MV, serta elektron dari mesin sumber yang dioperasikan pada atau di bawah 10 MV. Nah, pelabelan pada pangan iradiasi. Pangan yang mendapat perlakuan iradiasi, seluruh bahan mendapat perlakuan iradiasi wajib mencantumkan tulisan yaitu pangan iradiasi, serta tujuan iradiasi dan tidak boleh diradiasi ulang. Nah, lalu yaitu pelabelan pangan iradiasi. Yang pertama yaitu tulisan pada daftar komposisi. Hanya salah satu bahan yang diiradiasi yang harus diperjelas tulisannya, misalnya kayak lada. Yang diiradiasi cuma lada, yaitu tulisan ladanya harus diperjelas dibandingkan dengan tulisan lainnya. Nah, lalu PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan dapat dicantumkan logo khusus pangan iradiasi. Lalu keterangan lain tercantum yaitu nama dan alamat penyelenggara iradiasi, tanggal iradiasi, serta nama negara tempat iradiasi dilakukan. Nah, pelabelan pangan iradiasi yang tidak terkemas harus diberi informasi mencakup tulisan pangan iradiasi, logo, dan tujuan iradiasi. Pangan iradiasi yaitu tujuannya membasmi serangga. Nah, jenis pangan dan dosis serap yaitu terdapat yang pertama jenis komoditi yaitu rempah-rempah, daun-daunan, dan bumbu kering, yaitu tujuannya mencegah dan menghambat pertumbuhan serangga dan mikroba. Dosis maksimum yaitu 10 kg. Lalu yang kedua umbi-umbian yaitu kentang, bawang merah, bawang putih, dan rhizoma, yaitu tujuan untuk menghambat pertunasan. Lalu ada yang ketiga udang, beku, dan paha kodok beku, yaitu menghilangkan bakteri salmonella. Lalu ikan kering yang dipergunakan untuk memperpanjang masa simpannya. Lalu biji-bijian untuk menghilangkan serangga dan bakteri patogen. Nah, jenis pangan dan dosis serap dalam pengkajian yaitu kelompok pangan yang pertama umbi lapis dan umbi akar, tujuan iradiasinya yaitu menghambat pertunasan selama penyimpanan, dosis serapnya yaitu 0,2. Lalu yang kedua sayur dan buah segar selain termasuk kelompok 1, yaitu tujuan iradiasinya untuk menunda kematangan, membasmi serangga, memperpanjang masa simpan, serta pengawasan karantina. Nah, dosis serap masing-masing yaitu 1,0, 1,0, 2,5, serta yang terakhir yaitu 1,0. Nah, yang ketiga yaitu sereralia dan produk hasil penggilingannya, yaitu kacang-kacangan, biji-bijian, penghasil minyak, polong-polongan, serta buah kering. Tujuan iradiasinya itu yang pertama membasmi serangga dengan dosis serap 1,0, lalu
mengurangi jumlah mikroba, yaitu dosis serapnya 5,0. Nah, yang keempat, ada ikan pangan laut atau seafood dan hasil olahan segar maupun beku. Tujuan iradiasi yaitu mengurangi jumlah mikroorganisme patogen tertentu, memperpanjang masa simpan, serta mengontrol infeksi oleh parasit tertentu, yaitu dosis serapnya masing-masing 5,0, 3,0, dan 2,0. Nah, yang kelima yaitu kelompok pangan dari daging dan unggas serta hasil olahan lainnya yang berbentuk segar ataupun beku. Tujuannya yaitu mengurangi jumlah mikroorganisme patogen tertentu dalam dosis serap 7,0, lalu memperpanjang masa simpan dengan dosis 3,0, dan mengontrol infeksi oleh parasit tertentu dengan dosis serap 2,0. Yang keenam yaitu kelompok pangan sayuran kering, yaitu bumbu, rempah kering, dan herbal tea. Apa itu tujuannya? Yaitu untuk tujuan iradiasinya yaitu untuk mengurangi jumlah mikroorganisme patogen tertentu dengan dosis serap 10,0 dan membasmi serangga dengan dosis serap maksimal 1,0, serta yang terakhir yaitu pangan yang berasal dari hewan yang dikeringkan. Tujuan iradiasinya yaitu membasmi serangga dengan dosis serap maksimal 1,0 dan mengontrol jamur dengan dosis maksimal 3,0. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengapa kasus kesehatan karena pangan meningkat, yaitu dijelaskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization memperkirakan lebih dari 200 jenis penyakit dapat timbul akibat mengkonsumsi pangan yang tidak sehat, mulai dari hipertensi, lalu darah tinggi, diabetes, kanker, jantung, dan lain sebagainya. Nah, faktor penentu mutu makanan adalah adanya keragaman jenis panganan, keseimbangan gizi, dan keamanan pangan. Angka kejadian keracunan makanan meningkat signifikan akhir-akhir ini. Hal tersebut mencerminkan yaitu masih banyaknya masalah keamanan pangan yang terjadi di dunia. Untuk itu, pentingnya kecukupan pangan untuk masyarakat harus dibarengi dengan keamanan produk pangan dari pencemaran secara fisik, kimia, maupun biologis. Karena pangan yang tercemar bisa menyebabkan penyakit bawaan pangan yang sering terjadi di masyarakat, bahkan juga menyebabkan kematian. Nah, dalam upaya meminimalkan penyakit bawaan pangan tersebut, Kementerian Kesehatan melakukan upaya sosialisasi, prinsip kebersihan dan sanitasi pangan di rumah tangga, serta sanitasi total berbasis masyarakat. Selain itu juga perlu adanya penguatan sistem KLB keracunan pangan agar setiap kasus bisa tertangani dengan cepat. Di lain hal juga Kementerian Kesehatan menerapkan sertifikasi kebersihan dan sanitasi pangan kepada restoran, sehingga diterapkannya kebersihan yang saniter. Nah, lalu meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan mengakibatkan meningkatnya perhatian terhadap masalah ini. Permasalahan mendasar keamanan pangan tradisional pada umumnya terletak pada kelemahan dalam hal jaminan keamanan terhadap bahaya biologi atau mikrobiologi, kimia, serta fisik. Adanya bahaya atau cemaran tersebut seringkali ditemukan karena rendahnya mutu bahan baku, teknologi pengolahan, serta belum diterapkannya prosedur sanitasi dan hygiene yang memadai, dan kurangnya kesadaran dari produsen yang menangani pangan tradisional. Nah, kasus sumber-sumber kontaminan bahan pangan terdiri dari kontaminan biologi atau mikrobiologi, kimia, dan kontaminan fisik. Kontaminan-kontaminan tersebut dapat mencemari pangan sejak masih berupa bahan mentah sampai siap dikonsumsi. Dalam perkembangannya kontaminan atau cemaran dapat mengalami perubahan, khususnya bahaya biologi atau mikroorganisme karena berbagai faktor seperti terjadinya mutasi, peningkatan ketahanan terhadap antibiotika, atau kondisi pada saat penanganan atau pengolahan makanan sehingga mengakibatkan terbentuklah mikroorganisme yang lebih virulen atau lebih tahan selama pengolahan atau pengobatan. Nah, aspek yang juga perlu mendapat perhatian yaitu meningkatnya paparan manusia dengan kontaminan atau cemaran karena perubahan dapat meningkatkan paparan terhadap mikroorganisme. Lalu, peningkatan paparan ini juga akan berdampak terhadap peningkatan resiko berbagai penyakit yang diakibatkan oleh pangan. Nah, selanjutnya yaitu siapa sih itu kelompok masyarakat yang rawan terhadap pangan? Yaitu kelompok masyarakat yang paling rawan adalah kelompok masyarakat yang kurang paham atau buta mengenai sanitasi dan hygiene suatu olahan, yaitu masyarakat pedesaan. Nah, selain itu yang rawan terhadap pangan juga yaitu pangan rumah tangga, karena biasanya mereka membeli bahan baku
langsung dari pasar tanpa adanya bahan pengawet. Oleh karena itu, butuh adanya bahan baku yang awet, tahan lama, dan dengan menggunakan iradiasi pangan agar masyarakat dapat mengkonsumsi bahan makanan yang aman dari bakteri hasil. Nah, selanjutnya yaitu isu terkait dengan anti-iradiasi. Iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan pangan serta membebaskan dari jasa teknik patogen. Radiasi pangan merupakan proses yang aman dan telah disetujui oleh lebih kurang 50 negara di dunia. Lalu kelebihan dari radiasi yaitu tidak ada atau sedikit sekali proses pemanasan pada makanan sehingga hampir tidak ada perubahan dalam sensor karakteristik makanan tersebut. Nah, namun iradiasi pangan juga memiliki kekurangan yaitu makanan akan berbahaya bagi kesehatan jika bakteri penghasil racun dimusnahkan setelah bakteri tersebut mengkontaminasi makanan dan adanya kemungkinan perkembangan resistensi mikroorganisme terhadap iradiasi. Dalam banyak riset ditemukan berbagai dampak ke makanan iradiasi pada hewan, termasuk kematian dini, kanker, disfungsi reproduksi, kerusakan liver, ketidaknormalan kromosom, serta kurang gizi dan vitamin. Nah, pada anak-anak di India, contohnya tuh pada anak-anak di India yang mengkonsumsi gandum iradiasi ditemukan kelainan kromosom. Organisasi Kesehatan Berbasis Pengetahuan Natural News menyatakan bahwa iradiasi makanan akan membunuh bakteri baik dan bakteri jahat. Bahkan ada pula peluang bakteri yang bertahan dalam proses iradiasi akan bermutasi dan tahan iradiasi. Akibatnya iradiasi tidak lagi efektif selain dapat pula terbentuknya bakteri yang tahan antibiotik. Sekian paparan saya mengenai pangan iradiasi. Saya Novika Parengina dari kelas TPHA. Ini adalah tugas UTS perundangan pangan dari Ibu Yuliati Hotmauli Sipautar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.